Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dan kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Kristen ateis. Kristen ateis, orang yang sudah percaya, pergi ke gereja tetapi hidup tidak mengandalkan Tuhan, seperti seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini bagian yang keempat dari pelajaran Kristen ateis. Kita ambil 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang yang sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan doanya kurang, bahkan boleh dikatakan nihil. Dia tidak berdoa hanya kadang-kadang saja, ketika sebelum tidur, ketika sebelum makan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada jadwal doa di dalam kehidupannya, dan apalagi dia tidak pernah pergi ke gereja sekalipun sudah menjadi orang Kristen. Ya, orang seperti ini adalah orang Kristen yang ateis, yang seolah-olah Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupannya. Hari ini kita mau belajar untuk percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan kita berdoa, dan pada akhirnya kita rutin ke gereja oleh karena kita harus mengucap syukur untuk setiap keadaan kita. Dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan, dan kita menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita khawatir menekan kehidupan kita, ada perasaan takut, galau dalam kehidupan kita karena kita menghadapi bencana, menghadapi persoalan, menghadapi masalah di dalam kehidupan kita yang terjadi, kita tidak melakukan apa-apa, bahkan kehidupan kita semakin tertekan oleh karena persoalan-persoalan itu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, orang percaya dan orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia akan berdoa ya kepada Tuhan, dan kemudian dia tidak melupakan untuk pergi ke gereja. Nah, apa pentingnya berdoa buat kehidupan kita? Berdoa mengingatkan kita bahwa bukan kita yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, persoalan apapun, bencana, musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, ini ujian buat kehidupan kita untuk semakin dewasa dan hidup sungguh-sungguh percaya Tuhan, atau beriman, atau mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 6-7 katakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Tidak ada keraguan, tidak ada kepastian, tidak ada keraguan dan tidak ada kesangsian di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh, dia akan selalu berdoa, dia akan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Pergi ke gereja untuk apa? Untuk mengucap syukur di dalam setiap keadaan di dalam kehidupannya. Ya, datanglah ke gereja dan jadilah gereja. Sebab gereja itu adalah komunitas orang-orang yang sama-sama memiliki kepercayaan dan iman kepada Kristus. Dan ketika kita ke gereja dan berdoa, Bapak Ibu, kita sedang membangun modal rohani untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menjadi seorang Kristen yang ateis, orang percaya, orang yang sudah lahir baru tetapi tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kita belum menjadi manusia baru, lahir baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca Kolose 3 ayat 1-4. Bagaimana kita terhindar
jadi orang-orang Kristen yang ateis dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, perhatikan ayat 1 dikatakan karena itu. Karena itu artinya ada konsekuensi. Konsekuensi sebagai apa? Karena konsekuensi hidup sebagai anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, maka oleh karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, karena konsekuensinya kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka Alkitab katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus Kristus tidak mati di kayu salib. Dia bangkit, bahkan dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali. Ya, orang Islam pun mengakui bahwa Isa akan datang kembali di akhir zaman. Nah, sekarang di mana Tuhan Yesus ini sekarang berada? Dia berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain dia di sana? Dia bersyafaat untuk kita. Dia menjadi juru damai antara kita dengan Bapa yang ada di surga. Dia bersyafaat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, seharusnya bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk usaha kita, untuk permasalahan-persoalan kita, tapi lebih daripada itu, sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bersyafaat untuk orang lain, bersyafaat untuk gereja, bersyafaat untuk kesatuan di Indonesia, bangsa negara ini, bersyafaat untuk bencana-bencana yang sedang kita hadapi, agar bencana ini segera berlalu dan orang-orang semakin dikuatkan untuk percaya dan hidup mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan ini. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar berdoa tapi juga bersyafaat. Itulah yang menghindari kita menjadi orang-orang Kristen yang ateis, orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kata pikirkan artinya fokus, ya. Jadi bukan hanya fokus kepada apa yang kita alami dalam kehidupan kita, fokus untuk berkat-berkat, untuk permasalahan kita, untuk kesembuhan kita, untuk kesuksesan kita. Tapi lebih daripada itu, fokus kita adalah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Supaya kerajaan Allah digenapi di atas dunia ini, di atas bumi ini. Injil kerajaan Allah diberitakan pada setiap orang, sehingga ini yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan yang ketiga, ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak ada lagi kepentingan dalam diri kita. Kenapa? Kita mempunyai tugas dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak Ibu, seorang yang mendapatkan tugas negara, katakanlah dia sebagai seorang anggota intelijen. Zaman dulu pada waktu saya sekolah menengah, Bapak Ibu, dikenal adanya TKAP, tim khusus anti bandit. Itu dibuat di kepolisian. Kita sudah mengenal TKAP dari jauh. Karena apa? Karena di pinggangnya ada yang menonjol, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya disembunyikan di pinggangnya itu yang menonjol, yaitu pistol, Bapak Ibu, tetapi juga terkadang TKAP itu sebagai intelijen seharusnya fungsinya, Bapak Ibu, dia membeberkan, dia memamerkan pistol sehingga orang tahu bahwa itu TKAP. Bapak Ibu belajar dari seorang yang namanya LB Murdani, bekas Panglima ABRI, dan dia adalah seorang intelijen yang murni.
Ketika sebelum dia diangkat menjadi Panglima ABRI, Bapak Ibu, orang tidak kenal siapa LB Murdani. Karena apa? Tugas khususnya adalah intelijen. Sepanjang karirnya sebelum dia menjadi Panglima ABRI, Bapak Ibu, pada zaman itu orang tidak mengenal siapa LB Murdani. Tetapi tiba-tiba dia diangkat menjadi Panglima ABRI. Ya, dia tersembunyi untuk apa? Untuk tugas negara. Demikian juga kita tersembunyi, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas Tuhan di dalam kehidupan kita, menggenapi janjinya di atas bumi ini. Injil kerajaan Allah diberitakan. Bukan nama kita semakin tenar, tetapi kita tersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya Bapak Ibu, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya siapa saja termasuk kita, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang besar, yang terkenal, ya, yang ada di luar negeri maupun yang ada di sini, yang punya gereja yang besar, ya, tapi siapapun juga, saudara pendeta, saudara jemaat, saudara pengerja, siapapun juga Tuhan bisa memakai siapa saja bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa dipakai Tuhan. Yang terpenting kita menyediakan diri melalui syafaat, melalui doa, mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita tidak menjadi Kristen ateis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ada 4 bagian yang sudah kita pelajari setiap hari, setiap saat, sehingga ini yang menjadi bekal untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan memberkati. Shalom.